Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membawakan tema berjudul Kolaborasi Guru dan Guru BK. Nama kelompok kami yang pertama yaitu Putri Patresia, yang kedua Yori Dwi, dan yang ketiga Aniela Kalista. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian kolaborasi guru BK dan guru kelas yang akan dibacakan oleh teman kita Putri Patresia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Patresia akan menjelaskan pengertian kolaborasi guru BK dan guru kelas. Kolaborasi adalah kerjasama atau pembelotan, sedangkan kolaborator adalah orang yang bekerja sama. Kolaboratif adalah secara bersama-sama atau bersifat kerjasama. Berdasarkan definisi tersebut, kolaborasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, kolaborator atau lebih, baik yang memiliki kedudukan atau tingkat yang sejajar maupun tidak sejajar, dan saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip kolaborasi. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang hubungan antar kolaborasi yang akan dijelaskan oleh teman kita Yori. Hubungan kolaborasi dapat dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, saling memberikan informasi berupa data, keterangan, dan pendapat melalui konsultasi, rapat, diskusi, dan lain-lain. Yang kedua, koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, membentuk wadah kolaborasi yang bersifat non-struktural, antara lain dalam bentuk panitia, tim, atau bentuk-bentuk lain. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian kesulitan belajar, faktor-faktor kesulitan belajar, dan gejala-gejala kesulitan belajar. Materi ini disampaikan oleh Mbak Putri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Penyebab kesulitan belajar terjadi dapat dipengaruhi oleh faktor biologis dan psikologis. Faktor-faktor kesulitan belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri siswa yang terdiri dari kelemahan fisik, kelemahan mental, kelemahan emosi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang terdapat di luar siswa, di antaranya adanya kurikulum yang seragam, adanya ketidaksesuaian standar administrasi, adanya beban belajar siswa yang terlalu berat, terlalu sering pindah sekolah, tinggal kelas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, gejala-gejala kesulitan belajar menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah nilai rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Upaya untuk mengatasi siswa yang kesulitan belajar. Ketekunan dalam belajar, kehadiran dalam sekolah, belajar di rumah, ulet dalam menghadapi kesulitan, sikap terhadap kesulitan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian referal, tujuan referal, dan komponen dalam referal. Materi ini akan disampaikan oleh teman kita Aniela. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian referal. Kegiatan referal atau alih tangan yaitu kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik atau konseling dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan referal atau alih tangan kasus ini meliputi dua jalur, yaitu yang pertama, konselor menerima konseling dari pihak lain, yang kedua yaitu konselor mengalih tangankan kasus konseling. Selanjutnya yaitu tentang tujuan referal. Referal memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari referal yaitu diperolehnya pelayanan yang optimal setuntas mungkin atas masalah yang dialami konseling.
Selanjutnya, tujuan khusus dari referral dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi pengentasan, yaitu tenaga ahli yang menjadi arah referral diminta memberikan pelayanan yang secara spesifik lebih menuntaskan pengentasan masalah konseling. Yang kedua, fungsi pemahaman, yaitu untuk memahami masalah yang sedang dihadapi konseling guna pengentasan. Yang ketiga, fungsi pencegahan, merupakan dampak positif yang diharapkan dari referral untuk menghindari masalah yang lebih pelik. Yang keempat, yaitu fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dengan terentasnya masalah berbagai potensi dapat terpelihara dan terkembang. Yang terakhir yaitu fungsi advokasi yang digunakan untuk berhubungan dengan masalah klien berkenaan dengan terhambatnya atau teraniayanya hak-hak konseling. Selanjutnya yaitu komponen dalam referral. Penyelenggaraan referral melibatkan 3 komponen pokok. Yang pertama yaitu klien dengan masalahnya. Masalah dari klien seperti penyakit, baik penyakit fisik ataupun mental, kriminalitas, dan psikotropika. Tentu saja konselor harus mengalihtangankan ke ahli lain yang berwenang. Yang kedua yaitu konselor. Untuk dapat mengalihtangankan konseling dengan baik, konselor dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang para ahli yang dapat menjadi arah referral. Yang terakhir yaitu ahli lain. 5 ahli lain yang perlu dipahami oleh konselor yang pertama adalah dokter, psikiater, psikologi, dan guru. Materi selanjutnya yaitu pengertian konferensi kasus, tujuan dan fungsi konferensi kasus, komponen-komponen dari konferensi kasus, klarifikasi masalah, dan masalah sosial dan pribadi akan dijelaskan teman kita Yori. Pengertian konferensi kasus. Menurut Endang, pengertian konferensi kasus yaitu suatu proses yang dilakukan dengan cara mengundang atau meminta pihak-pihak yang berperan dan menentukan bagi konseling yang bersangkutan. Misalnya, memanggil orang tua dan guru yang bertujuan untuk mengkoordinir dan mengkomunikasikan permasalahan yang sedang dihadapi klien. Tujuan dan fungsi konferensi kasus. Yang pertama, diperolehnya gambaran yang lebih jelas, mendalam, dan menyeluruh tentang permasalahan siswa. Yang kedua, terkomunikasinya semua aspek permasalahan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan yang bersangkutan. Yang ketiga, terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan itu lebih efektif dan efisien. Adapun komponen-komponen konferensi kasus. Yang pertama, masalah klien yang sedang ditangani oleh konselor. Yang kedua, masalah yang dialami seseorang atau beberapa orang yang belum ditangani konselor. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang terindikasi atau berpotensi bermasalah. Yang keempat, laporan terjadinya masalah tertentu. Yang kelima, isu yang patut ditanggapi dan mendapat penanganan yang memadai. Klarifikasi masalah konferensi kasus yaitu yang pertama, kebiasaan belajar yang kurang efektif dan efisien. Yang kedua, kemampuan belajar yang kurang memadai. Yang ketiga, kesiapan belajar yang kurang memadai. Yang keempat, kondisi lingkungan belajar yang kurang menguntungkan. Adapun masalah sosial pribadi. Yang pertama, kekurangan keharmonisan hubungan antara teman. Yang kedua, kekurangan serasian hubungan dengan orang tua. Yang ketiga, kekurangan serasian hubungan dengan guru. Yang keempat, gambaran diri yang kurang tepat. Yang kelima, kebiasaan diri yang kurang sehat, kenakalan remaja. Yang keenam, gangguan-gangguan psikis. Yang ketujuh, masalah kelanjutan studi dan masalah pemilihan pekerjaan. Yang kedelapan, pemilihan jurusan yang kurang tepat. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.